error ya di link Zoom itu ya, tapi sekarang udah jelas ya. Halo, Iya, halo Mister. oke. Suara saya kedengaran kan? Kedengeran Mister. Oke. Nggak tahu juga videonya di mana ya. Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak ada. Tapi internet saya nggak bermasalah, tapi nggak apa-apa. Saya mulai aja ya. Oke. Eh, Lanjutan minggu kemarin ya. Pertanyaan saya yang saya udah tanya ke teman-teman, apakah kesulitan bahasa Inggris? Saya udah menjelaskan seberapa poin. Poin pertama, grammar, solusi grammar. Apakah itu solusi grammar? Yang kedua, eh, yang pertama solusi grammar, yang kedua vocabulary ya, vocabulary dan kosakata ya. Hari ini insya Allah kita lanjut lagi, ada 2 poin biar kita bisa bahasa Inggris. Yang pertama itu pengucap, speaking. Masalah teman-teman kemarin speaking, pengucap. Susah Pak, susah narti, susah pahami, susah pengucap, susah menjelaskan. Yang kedua, perbedaan bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British ya. Kalau bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British ya. Oke. Pertama, kenapa teman-teman berkomunikasi sama orang asing atau orang lokal yang berbicara bahasa Inggris terlalu susah paham atau terlalu susah ngerti? Dewi, mohon dibuka itu mic untuk mahasiswa-mahasiswi ya, biar mereka bisa jawab saya ya. Oke? Oke, teman-teman boleh nyalain mic-nya ya. Jadi Mister nanti kalau tanya boleh langsung nyalakan mic-nya. Ya. Oke. Oke. Sekarang saya mau ulang lagi pertanyaan saya ya. Kenapa kalau teman-teman berbicara sama orang asing atau sama orang Indonesia yang berbicara bahasa Inggris terlalu susah paham atau ngerti? Logatnya Mister. Ada jawaban? Ya. Farhan udah nyalain mic-nya tuh, boleh langsung dijawab Farhan. Mungkin ini Mister ya, karena mungkin kalau di Indo mungkin logat kali Mister ya. Yang di British. Logat. Oke. Ya, Nah, itu, Mister. ada lagi? Ayo, yang tadi minta buru-buru Arya Firdaus, boleh nyalain tuh. Feby boleh. Halo Mister. Ya, halo. Saya Feby dan menurut saya yang membuat kita kesulitan itu karena berbicaranya itu terlalu cepat. Jadi kita tidak bisa mencerna apa yang diomongkan, yang dibicarakan oleh lawan bicara. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Sudah. Oke. Yuk, yang lain. Ada lagi? Satu orang lagi mungkin bisa nih. Oke, nggak ada yang berani. Ya, nggak ada yang berani. Saya mau menjelaskan langsung ya, atau cepat ya. Sebenarnya waktu nggak cukup, atau kalau saya menjelaskan lewat aplikasi terlalu sedikit rumit ya, karena menjelaskan harus juga sama tulisan. Tapi nggak apa-apa ya. Kesulitannya karena teman-teman nggak ngerti. Setiap huruf bahasa Inggris punya suara dan punya nama. Dan teman-teman berpikir suara dan nama tetap sama. Kalau teman-teman mendengar A
itu namanya E, tapi suaranya nggak mungkin E, suaranya A. Jadi teman-teman ada orang berbicara, Anda nggak tahu apakah dia bicara A atau E, B atau B, C atau X, D atau D, F atau F. Jadi teman-teman harus nanti setiap bahasa Inggris punya nama dan punya suara. Kalau kita pengucap pakai mana Pak? Pakai nama atau pakai suara? Pakai suara bukan nama. Oke? Kalau saya mau tulis nama saya, M O S T E F A. Tapi kalau saya pengucap, mau berbicara, mau speaking, mau menjelaskan nama saya, MOS. Jadi M O S T T E A F E A. Jadi nama dan suara berbeda jauh ya. Jadi teman-teman harus ngerti nama huruf bahasa Inggris dan nama suara juga. Nama dan suara. E suaranya apa? Oke, sebelum saya menjelaskan nama dan suara, teman-teman harus tahu. Apakah ada yang tahu konsonan dan vowel? Ada yang tahu konsonan dan vowel? Ada yang tahu huruf vokal? Huruf vokal ada yang tahu? Langsung jawab. Huruf vokal. Tahu, Mister. Mana? E-O, Mister. Oke. Vokal, huruf vokal itu E, I, O, U. Kenapa kita harus tahu konsonan dan vowel? Konsonan, kenapa kita harus tahu konsonan dan vowel? Pertama, suara vokal suaranya sama. E, I, O, U, suaranya tetap A. Walaupun namanya beda, tapi suaranya tetap sama. E, I, O, U. Jadi namanya, suaranya A, tapi namanya berbeda-beda. Yang kedua, kita harus tahu vokal, konsonan, dan vowel. Untuk grammar, lah efeknya ke grammar Pak? Iya, efeknya ke grammar. Oke, saya mulai dari A. E, suaranya A, apple, bukan apple. B, suaranya B. C, kalau C punya dua suara, bukan C, tapi suaranya ada dua. Ada S, ada K. Seperti apa? Seperti cat. Cat. Seperti apa? Seperti citadel. D suaranya D. D itu dog. Nggak ada yang namanya dog. Dog. Dar. Dar. Teman-teman dengar ya? Dar. Apa itu dar? Dar itu pintu. Door. Tapi bahasa Inggris yang benar nggak ada do. Tapi ada da. Door. Bukan door. I tetap suaranya A. English, bukan English. English. F. F suaranya frog. Apa itu frog, Pak? Itu kodok. Loh, kodok bukan frog. Enggak ada namanya frog. Saya baru bilang. Suara berbeda. Jauh pada nama. Jadi F suaranya G. Kalau G punya dua nama. Punya dua suara. Gah dan jah. Gah seperti apa, Pak? Girl. Girl. Bukan girl. Nggak ada girl. Tapi girl. J seperti apa, Pak? Yang suaranya jah. Seperti jerapah. Giraffe. H suaranya ha. Seperti apa, ha? Hand. Bukan hand. Nggak ada hand. Tapi hand. I tetap suaranya A. J suaranya ja. Jelai, bukan Julai. Jun, bukan Jun. K suaranya K. Kind. Kite. Kitchen. Nggak ada K. Kitchen. Nggak K. L suaranya O. Lam, bukan lam. M suaranya jadi manager, bukan M. N suaranya jadi
night, normal. O tetap suaranya A. Orange. Nggak ada orange, tapi orange. P suaranya pa. Play, plane, plan. Q suaranya kuah, bukan Q, kuah. Queen, qual, quilt. R suaranya round, ring, room. S suaranya sister, sound, star. T suaranya time, tree. Nggak ada tree. U tetap suaranya A karena huruf vokal ya. Umbrella, understand, bukan you understand. V suaranya voice, venom, vowel. W suaranya wah, window, wall, warm, white. X suaranya, kalau X jarang sekali kita ada huruf X di depan, biasanya di tengah atau di belakang. Jadi suaranya box, ox, Z, nggak ada Z, ada Z. Kalau bahasa Inggris nggak ada namanya Z, tapi namanya Z. Suaranya Z. Suaranya Z. Zebra. Zoo. Zune. Jadi teman-teman harus ngerti suara atau nama. Kalau kita berbicara, pengucap, menjelaskan, ada suara, speaking, jadi kita harus pakai suara bukan nama. Tapi kalau kita tulis, kita harus tahu suaranya dan namanya. Terus susah. Kalau saya mau berbicara bahasa Inggris lancar seperti orang asing, bagaimana caranya? Caranya nomor satu, Anda harus terima bahasa asing atau bahasa aneh. Maksudnya apa harus terima bahasa asing dan bahasa aneh? Kalau Anda terima bahasa asing dan bahasa aneh, pasti Anda udah siap belajar. Jadi ada verb 1, verb 2, verb 3. Kemarin ada yang ditanya saya, Pak, ada verb 1, verb 2, verb 3. Artinya apa? Atau berbicaranya apa? Biasanya kita pusing ada verb 1, verb 2, verb 3. Terlalu susah banget, Pak. Enggak susah. Setiap verb bahasa Inggris dasarnya ke verb 1. Jadi apa aja? Present simple. Jadi kita pakai verb 1. Apa aja? Past, lampau. Kita dipakai verb 2. Apa aja? Perfect. Jadi kita dipakai verb 3. Jadi teman-teman harus hafal. Harus hafal jadwal verb 1, verb 2, dan verb 3. Teman-teman mau bisa bahasa Inggris seperti orang asing, jadi teman-teman harus berhenti berpikir Anda mahasiswa. Stop being a student. Harus berhenti berpikir sama sekali Anda mahasiswa. Loh, maksudnya apa saya harus berhenti menjadi mahasiswa atau saya mahasiswa? Kalau Anda masih berpikir Anda mahasiswa,
Jadi Anda gagal terus, nggak akan sukses. Kenapa Pak? Kalau Anda berpikir, Anda masih mahasiswa, jadi tetap Anda mau berbicara, speaking, pengucap pakai bahasa Inggris, bikin satu kalimat dulu pakai bahasa Indonesia dulu, baru diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi kalau Anda berpikir Anda orang asing atau berbicara bahasa Inggris, kalau Anda masih berpikir Anda orang Inggris atau mahasiswa, kalau Anda masih berpikir Anda mahasiswa, pasti gagal. Masih susah. Terjemah terus. Bagi kamus, masih berpikir pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau Anda berpikir pakai bahasa Inggris, pasti sukses. Jadi kalau Anda menjelaskan apa aja, imajinasi ya, kalau harus mimpi, mendengar pakai bahasa Inggris, pasti Anda bisa menjelaskan pakai bahasa Inggris dan bisa berpikir pakai bahasa Inggris. Contohnya, kalau Anda melihat gambar, mau menjelaskan gambar, pertama kali Anda berpikir langsung ke bahasa Indonesia. Harus berhenti berpikir bahasa Indonesia kalau mau menjelaskan pakai bahasa Inggris. Langsung melihat melihat gambar. Coba menjelaskan gambar itu pakai bahasa Inggris ya. Ada apple ya, apple. Pasti Anda lihat, langsung berpikir bahasa Inggris. Apple, ini apple, jadi ini apple. Orange, ini orange. Mobil, ini mobil. Ini saya lihat di gambar ini apa ya? Pakai bahasa Inggris ini car, bukan mobil. Mobil itu bahasa Prancis ya. Nah, apa lagi ya? Dinding. Tapi lihat di gambar ya. Tapi jangan berpikir sama sekali pakai bahasa Indonesia. Langsung berpikir pakai bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu otak kanan. Bahasa otomatis. Kalau Anda berbicara sama orang dan ada yang ditanya Anda pakai bahasa Inggris, pasti jawabannya ada di pertanyaannya. Maksudnya apa? Does he eat? Jawaban pertanyaannya gimana? Pertanyaannya, does he eat? Yes, he does. Can she speak? Yes, she can. Is it a cat? Yes, it is. Karena setiap pertanyaan, jawabannya yes atau no, iya atau enggak. Jadi kita diambil pertanyaannya dan ditambah yes atau no. Anda harus praktis banyak ya. Setiap teman-teman yang hadir ke sini sekarang lagi pikir atau lagi hadir di kelas sekali seminggu, nanti dapat sekitar 200 menit sekali seminggu. Nggak cukup praktis sekali seminggu 200 menit. Setiap hari teman-teman harus aktif. Aktif apa? Aktif mendengar. Aktif mendengar. Dengar apa? Lagu, nonton film, radio. Berapa kali seminggu Pak? Biar saya bisa bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris saya harus aktif. Biasanya minimal 10 sampai 30 menit setiap hari. 10 sampai 30 menit sehari tergantung kemampuan Anda. Apakah Anda berani dan kuat bahasa Inggris atau punya harapan atau punya kemampuan atau punya tujuan jelas mau belajar bahasa Inggris atau enggak? Bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British. Bedanya apa, Pak? Bedanya enggak terlalu banyak. Perbedaannya enggak terlalu banyak. Nomor 1, vocabulary. Tapi sebelum saya menjelaskan perbedaan bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British. Pak, kalau saya mau belajar, kebanyakan orang bilang, kalau saya mau belajar bahasa Inggris, saya harus belajar bahasa Inggris dari bahasa British. Benar enggak? Menurut teman-teman, kalau mau belajar bahasa Inggris dari bahasa Inggris British atau belajar dari bahasa Inggris Amerika? Ini pertanyaan saya ke teman-teman. Nunggu jawaban.
Halo? Langsung mengaktifkan mic dan jawab. Ayo. Ya, diaktifkan teman-teman mic-nya. Kak Dewi boleh dibantu teman-teman? Menurut teman-teman kalau mau belajar bahasa Inggris, belajar dari bahasa Inggris British atau belajar dari bahasa Inggris Amerika? Halo? Ya teman-teman, boleh dijawab pertanyaannya Mister? Ada yang tulis ke saya dua-duanya Mister. Apakah Anda kuat belajar dua-duanya? Yani di suaranya Yani. Kalau suara nggak jelas, ketik Mic-nya aja boleh langsung dibuka ya. Yani. Jawab langsung. Nggak ada jawaban. Oke. Ada yang jawab pertanyaan saya? Kalau mau belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris Amerika. Nggak apa-apa kalau nggak bisa langsung ketik aja ya. Saya bisa baca ya. Susah biarkannya itu dulu. Nggak ada yang mau jawab. Saya di Pak Gopar, Pak. Masih itu ya? Iya, tiga. Oke. Dimatikan mic Dewi. Dimatikan mic Anda Dewi ya. Oke. Kalau mau belajar bahasa Inggris, belajar dari bahasa Inggris British atau belajar dari bahasa Inggris Amerika ya. Kalau teman-teman sebagai orang Indonesia ya, bukan orang asing ya. Kalau teman-teman belajar dari bahasa Inggris British, tetap berat berkomunikasi sama orang Amerika, sama orang Kanada, sama orang Australia juga ya. Karena logatnya sedikit beda ya. Tapi kalau belajar bahasa Inggris, lebih baik belajar langsung dari bahasa Inggris Amerika ya. Susah Pak, ya emang sedikit susah, sedikit berat, tapi lebih baik belajar dari bahasa Inggris Amerika langsung ya. Karena belajar bahasa Inggris British, jadi kerja 2 kali, atau harus belajar 2 kali. Tapi belajar dari bahasa Inggris Amerika, pasti bisa berkomunikasi sama orang Amerika, pasti bisa berkomunikasi sama orang Australia, pasti bisa berkomunikasi sama orang Inggris. Pasti. Bedanya apa Pak? Bahasa Inggris dan bahasa Inggris British. Apakah beda atau sama? Sebenarnya sekitar 80% tetap sama ya. Bahasa Inggris Amerika dan bahasa Inggris British ya. Tapi bedanya berbeda sedikit ya. Pertama, perbedaannya di vocabulary, kosakata ya. Bedanya sedikit di kosakata ya. Kalau orang Amerika mau bilang saya mau pergi, saya mau mudik atau pergi libur. Orang Amerika bilang Americans go on vacation. Americans go on vacation.
Americans go on vacation. British go on holiday. Jadi orang Amerika bilang vacation, orang British go bilang holiday. Jadi bedanya nggak terlalu jauh. New Yorkers live in apartments. New Yorkers live in apartments. Oke, saya orang lagi. Orang Amerika, bagaimana bahasa Inggris Amerika pada bahasa Inggris British? Orang Amerika biasanya bilang, saya mau pergi liburan. Orang London juga atau orang Inggris, no, saya mau pergi liburan. Americans go on vacation. Jadi orang Amerika bilang vacation. Orang British bilang holiday. Jadi berbedanya di kosakata, vocabulary. Ini pertama. Yang kedua, contoh aja satu contoh lagi ya. Kosakata, benar kosakata. Tapi kalau kita cari di kamus tetap sama. Kalau kita cari flat dan apartemen, sama enggak? Flat dan apartemen tetap sama, tapi orang Amerika mau berbicara biasanya pakai vacation, orang British pakai holiday, orang Amerika bilang apartemen, orang British bilang flat, orang Amerika bilang orang Inggris bilang flat. Jadi kosakata kalau kita ngerti kosakata Amerika dan Inggris itu tetap sama, tapi orang Inggris pakai vacation, orang British pakai holiday. Ini nomor satu. Yang kedua, auxiliary kalau ada pertanyaan ya, question 4. Kalau saya bilang, apakah kita bisa pergi enggak? Apakah kita bisa pergi? Apakah boleh kita pergi atau apakah kita bisa pergi? Kalau di auxiliary atau di verbnya orang Inggris biasanya bilang should we go now? Apakah kita bisa pergi sekarang? Tapi orang Amerika bilang maaf terbalik ya. Orang British bilang shall we go now? Orang British bilang shall we go? Apakah kita bisa pergi sekarang? Tapi orang Amerika bilang should we go now? Jadi tetap sama, tapi bedanya shall dan should. Grammarnya ada sedikit beda ya. Grammarnya ada sedikit berbeda, tapi nggak terlalu beda banyak, Spelling atau berbicara atau pengucap I want to go. I want to go. Ini orang Amerika, orang Inggris. I want to go. Tapi orang Amerika wanna go. Wanna. Orang Amerika biasanya potong itu pengucap atau berbicara dipotong-potong ya. Jadi kalau nanti orang bahasa Inggris Amerika pasti bisa ngerti atau pengucap atau ngerti orang bahasa Inggris ya. Terakhir, kalau Anda mau bisa bahasa Inggris 100% atau bisa berbicara bahasa Inggris, pasti harus ada jawaban. Jawaban apa ya? Jawaban satu pertanyaan, tulisannya huruf besar.
Kenapa harus bisa bahasa Inggris? Saya tanya teman-teman, tapi saya nggak minta teman-teman pengucap atau menjelas lewat audio ya, tapi saya minta teman-teman ketik ke saya. Kenapa harus bisa bahasa Inggris? Setiap orang harus punya motivasi sendiri ya. Punya tujuan jelas. Kalau teman-teman bisa dijawab pertanyaan saya bisa bilang, apakah teman-teman akan bisa bahasa Inggris enggak? Nah, kenapa harus bisa bahasa Inggris? Why should you learn English? Ayo, jawaban teman-teman, ayo. Ketik aja ya. Teman-teman. Bahasa internasional. Kenapa kita harus belajar bahasa boleh Inggris di-chat atau aja berbicara bahasa teman-teman? Ya. Kenapa bahasa Inggris itu bahasa internasional, harus Mister? Oke, silakan lanjut. Ada lagi? Kenapa hari ini teman-teman terlalu pasif ya? Nggak aktif. Ayo. Ayo boleh lagi teman-teman. Baru Melianda Tias yang jawab. Karena Bahasa itu Inggrisnya bahasa internasional, Mister. Ada lagi mungkin yang mau jawab, langsung di chat aja, teman-teman. Kenapa kita harus bisa? Fernando Miko, Mister sudah jawab. Oke ya, karena bahasa Inggris sangat dibutuhkan di zaman milenial seperti Dibutuhkan. sekarang. Oke, apalagi? Ayo. Karena bahasa Inggris dibutuhkan di dalam dunia kerja. Karena bahasa Inggris dibutuhkan di dalam dunia kerja, Mister, dari Muhammad Rifansyah. Ada lagi yang mau jawab? Adelia Lesti, Afriza, Firdiansyah, Aninda, Arya Firdaus, yang mau jawab mungkin? Karena bahasa Inggris itu merupakan Feby. bahasa internasional dan salah satu cara berkomunikasi dengan orang yang berbeda negara. Jadi bisa dibilang bahasa Inggris adalah bahasa. Oke. Karena bahasa Inggris sudah menjadi jawaban dia bisa bahasa Inggris. Oke. Ada lagi yang mau jawab? Dini Triswati, Jessica. Ya, boleh menjawab. Fernanda sudah menjawab. Ada Desi Ayu. Nggak ada. Oke. Kalau teman-teman pasti tahu, jawaban pertanyaan saya pasti bisa bahasa Inggris. Pertanyaan jawaban ini sebagai atau seperti motivasi untuk teman-teman. Tapi ada dua macam motivasi, ada motivasi langsung, ada motivasi yang tidak langsung, direct dan indirect ya. Motivasi yang langsung teman-teman harus tahu jawaban pertanyaan saya ya. Tidak langsung itu banyak praktis. Kenapa harus bisa bahasa Inggris nomor satu untuk search dan research? Maksudnya apa? Kalau teman-teman mau belajar
Mau cari dari internet. Teknologi, ada yang baru tulis ke saya teknologi. Mau cari atau dapat jawaban untuk pertanyaan Anda yang tertulis di Google Chrome atau kemana-mana. Kalau Anda mau cari lewat internet, ada pertanyaan, ada tugas, ada informasi, kamu cari apa aja. Pakai bahasa apa? Asli ilmu atau asli teknologi di seluruh dunia dari mana? Dari dua negara, dari Amerika dan dari Cina ya. Tertulis pakai bahasa apa? 90% pakai bahasa Inggris. Nggak ada masalah Pak, diterjemahkan aja. Kalau diterjemahkan aja dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, berapa persen benar, berapa persen salah? Sekitar 55% benar dan 45% salah. Loh, kenapa salah Pak? Ya karena kemarin saya udah menjelaskan. Grammar bahasa Inggris berbeda jauh pada bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda mau belajar ilmu dunia, belajar aja dari bahasa Inggris. Orang Muslim mau belajar ilmu akhirat, harus belajar dari bahasa Arab. Orang Kristen mau belajar ilmu akhirat, belajar dari bahasa apa? Harus belajar dari bahasa Yunani atau dari bahasa Itali. Bukan dari bahasa Inggris, bukan dari bahasa Arab. Ada yang mau cari informasi, atau cari pertanyaan, atau cari tugas, mau baca buku tentang teknologi, teknik informatik, dari bahasa Inggris langsung. Kalau saya baca dari bahasa Indonesia, masalahnya apa Pak? Beda arti, salah paham, atau salah menjelaskan, atau kurang menjelaskan, atau salah grammar. Jadi, ilmu yang teman-teman bisa terima dari buku pakai bahasa Indonesia tentang teknologi, teman-teman bisa terima sekitar 45% aja yang benar. 50% atau 55%. Kemungkinan salah paham, salah arti, atau salah. Kalau ada orang mau bekerja, benar, tadi ada yang bilang itu sangat butuh untuk dunia kerja. Ya, emang untuk dunia kerja, tapi untuk apa? Apakah Anda mau terima gaji ke atas 10 juta, atau mau terima gaji 2 juta, 3 juta, atau UMR aja? Yang mau dapat kerja, gajinya besar, harus bisa bahasa Inggris. Lancar. Ada juga satu poin lagi. Yang mau keluar negeri, yang mau jalan-jalan, mau komunikasi sama orang luar pakai bahasa apa? Walaupun langsung atau tidak langsung, atau di luar negeri, atau lewat internet, atau lewat sosial media, mau berbicara sama orang Jepang, berkomunikasi pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris. Sama orang Prancis pakai bahasa Inggris. Sama orang Cina pakai bahasa Inggris. Sama orang Arab pakai bahasa Inggris. Jadi untuk komunikasi di dalam negeri atau luar negeri, untuk nonton film, untuk mendengar lagu, komunikasi, untungnya banyak. Tujuannya mau nyampe ke tujuan Anda atau enggak. Kalau Anda, setiap orang harus punya rencana masa depan. Kalau yang pikir rencana untuk masa depan, mau jadi apa 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Nah, di sini ada 38 peserta, kita harus menghapuskan ada 2, Kakak Imelda dan Dewi. Jadi ada 36 mahasiswa dan mahasiswi. Saya minta dari teman-teman, nah, rencana Anda apa? Mau jadi apa 5 tahun depan? Mau kerja apa? Tempat Anda di mana? Apakah Anda mimpi kemana? Nah, ayo, saya tunggu dari teman-teman. 36 jawaban. Diploma. Mau jadi polwan, jadi lomat. Ya, yang lain baru Feby sama Fernanda nih ya. Kakak catat ya yang Kalau mau jadi diplomat, kalau mau jadi diplomat, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nggak cukup. Minimal orang diplomat harus berbicara 3 bahasa. Minimal. Lawan,
pengusaha. Kalau orang yang mau berusaha apa? Impor ekspor. Jadi Anda harus berkomunikasi pakai bahasa Inggris sama orang asing. Atau enggak Pak, produksi. Ya, kalau produksi Anda beli mesin dari mana? Mesin punya katalog. Harus baca juga katalognya. Saya yang menjadi konsultan publik. Konsultan apa? Owner perusahaan ya, emang orang owner perusahaan. Pasti ada orang asing datang dari luar negeri, harus berkomunikasi. Membeli dari luar negeri, mesin, bahan. Mau ekspor juga harus bisa bahasa Inggris. Yang mau konsultan publik, konsultan apa? Ayo, teman-teman. Yang lain boleh menjawab. Ketik aja. Bima Wahyu, Nora Aini, Cut Zafira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Baru 13 orang yang menjawab ya. Jadi total ada 30 tadi peserta yang sudah absensi. Tambah lagi Yani mau jadi polwan, Mister. Yani. Konsultan keuangan. Kalau mau konsultan keuangan pasti Anda diatur software. Kalau mau konsultan keuangan di dalam negeri atau di luar negeri. Kalau mau konsultan keuangan di luar negeri atau mau bekerja di luar negeri, jadi Anda harus tahu dua sistem. Sistem Amerika itu GAAP, Generally Accepted Accounting Principle. IASB, International Accounting Standard Board. Ini sistem Eropa. Belajarnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris. Pengusaha, wirausahaan, ya semuanya dapat ilmu. Mau usaha kamu berkembang, harus dapat ilmu pakai bahasa apa? Mau konsultasi lokal atau konsultasi dari luar negeri? Ya, kalau konsultan dari luar negeri harus tahu bahasa internasional, bahasa luar negeri. Saya mau tanya teman-temannya, kebanyakan mahasiswa yang hadir di sini, kebanyakan nggak suka bahasa Inggris, tapi suka bahasa lain selain bahasa Inggris. Seperti apa? Ada yang suka belajar bahasa selain bahasa Inggris, pasti kebanyakan yang hadir di sini suka bahasa apa? Bahasa Korea ya. Cewek-cewek ya, wanita muda, suka bahasa Korea ya. Ada yang mau belajar bahasa Jepang. Oke. Yang mau belajar bahasa. Saya mau dibagi saya mau dibagi itu bahasa di seluruh dunia ke 3 kelompok ya. Kelompok pertama itu namanya bahasa apa? Bahasa kasar. Di dalam satu kelompok. Yang kedua itu namanya bahasa lagu, bukan bahasa lembut, enggak ada namanya bahasa lembut. Kalau bahasa lembut seperti apa? Seperti bahasa Arab, seperti bahasa Inggris, seperti bahasa namanya bahasa halus ya. Bahasa lagu. Kalau kita bisa nyanyi, iya, no, je, nah, itu bahasa lagu ya. Bahasa kasar itu yang kalau kita mau dipakai atau mau nyanyi pakai bahasa kasar itu terlalu susah, seperti bahasa bahasa Rusia, Harasho, bahasa Jerman, Labadesh. Ini namanya bahasa kasar ya. Kelompok yang ketiga itu bahasa yang tidak menjadi bahasa kasar dan menjadi bahasa
bahasa lagu seperti apa? Seperti bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Thailand, bahasa Vietnam. Kalau Anda mau belajar ilmu bahasa apa aja, belajar dari bahasa Inggris. Maksudnya apa, Pak? Kalau Anda mau belajar bahasa Korea, tidak bisa belajar dari bahasa Indonesia, harus dari bahasa Inggris. Loh, sebenarnya kalau belajar bahasa Indonesia, bahasa Korea dari bahasa Inggris, dari bahasa Indonesia, Pak, pasti nggak akan sukses. Pasti berat, pasti susah, pasti lama. Kenapa, Pak? Karena bahasa Korea punya grammar. Kalau bahasa Indonesia, grammarnya terlalu sedikit ya, sedikit sekali ya. Kalau mau belajar berasal dari bahasa Inggris, bahasa Jepang dari bahasa Inggris kalau mau belajar bahasa Jepang. Bahasa Thailand dari bahasa Inggris. Bahasa apa aja kalau mau belajar bahasa Prancis lebih mudah dari bahasa Inggris. Mau belajar apa lagi? Bahasa Jerman dari bahasa Inggris. Mau belajar bahasa apa lagi? Bahasa Portugis dari bahasa Inggris. Jangan berpikir sama sekali Anda mau belajar bahasa apa aja bisa belajar dari bahasa Indonesia. Tidak bisa untuk orang Indonesia. Kecuali bahasa Arab. Bisa belajar langsung dari bahasa Inggris. Dari bahasa Indonesia. Bahasa Inggris bisa belajar dari bahasa Indonesia. Bahasa Arab bisa belajar dari bahasa Indonesia. Tapi bahasa Jepang tidak bisa dari bahasa Indonesia, tidak bisa dari bahasa Arab. Bahasa Jepang tidak bisa dari bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Harus belajar semuanya dari bahasa Inggris. Kenapa? Lebih mudah dan prosesnya juga cepat. Oke, sekarang sisi pertanyaan, silakan. Saya tunggu pertanyaan teman-teman dan langsung saya jawab. Ya, boleh teman-teman yang mau bertanya sama Mr. Mustafa. Mungkin untuk 3 orang penanya dulu untuk awal. Boleh via chat atau mau langsung bertanya boleh. Jadi di mute aja langsung. Speakernya dibuka teman-teman. Belajar berani ya harus percaya diri kalau bahasa Inggris. So, pelajaran yang sesi pertama kemarin. Boleh langsung ada yang mau bertanya? Jarang-jarang loh kesempatannya nanya langsung sama bule nih sama Mr. Mustafa. Atau mau ditunjuk aja nih? Ayo. Ayo ada yang mau bertanya? Jangan takut, biasa aja. Ya, jangan takut ya. Mister Kamal juga. Mister nggak galak teman-teman. Boleh bertanya aja sama Mister. Atau mau tanya sama yang tadi pengen jadi konsultan keuangan nih, Septiani Rahayu. Ada yang mau ditanyain? Septiani Rahayu? Boleh di chat atau dibuka speakernya? Ayo boleh, yang lain? Mungkin yang lain? Bagaimana Mr. Shata kita mengerti bahasa Inggris? Semuanya banyak yang ketik sekarang. Nggak ada yang mau pakai mic ya. Lewat chat aja kakak. Oke, lewat chat aja nggak apa-apa. Kalau nggak berani atau takut atau terlalu berisiko Anda ya. Ada dari Muhammad Fatur Rahman dulu, Mister ya. Sudah bertanya bagaimana Mister cara kita menyukai bahasa Inggris. Gimana ya Mister? Boleh bantu jawab Mister?
suaranya kedengeran ya? Halo, Mister. Tunggu sebentar. Tunggu. Saya udah sampaikan ya, kriteria Muhammad atau Rahman ya. Kalau mau belajar bahasa Inggris, saya udah bilang, pertama Anda harus terima bahasa asing. Di dalam hati Anda harus terima bahasa asing. Mau belajar bahasa. Ada 3, seperti tangga ya. Tidak ada 3 poin. Pertama, kalau Anda mau bisa berbicara bahasa Inggris lancar, nomor 1 atau pertama, Anda harus suka bahasa Inggris. Yang kedua, harus mau berbicara bahasa Inggris. Yang ketiga, pasti bisa bahasa Inggris. Jadi pertama, suka. Yang kedua, mau. Yang ketiga, pasti insya Allah akan bisa. Pak, saya mau, tapi nggak suka. Pasti nggak bisa. Saya suka, tapi nggak mau. Pasti nggak bisa juga. Harus suka, mau. Yang ketiga, insya Allah akan bisa. Pasti bisa. Oke? Terima jawaban nggak? Muhammad Rahman. Gimana Fatur, sudah puas jawabannya? Bisa dipahami, oke. Yang kedua, Bisa dipahami? bagaimana dalam belajar bahasa menjadi kemudian dan buat tipe orang yang gampang Ada Muhammad. gimana? Nah, itu bahasa Inggris bukan belajar terus aja. Itu ada yang namanya fun. Have fun aja kalau mau belajar bahasa Inggris. Kalau mau ditanya ya, bagaimana belajar bahasa Inggris sama dosen seperti saya, fun aja. Yang dijawab bukan saya, yang jawab kakak Imelda dan kakak Dewi, karena kakak Imelda dan kakak Dewi sudah pernah belajar sama saya, sudah menjadi mahasiswa saya. Jadi jawabnya ke Imelda dan ke Dewi. Silakan Dewi sama Imelda ya. Imelda dulu ya. Imelda? Iya, oh iya boleh. Kak Email? Boleh jawab Kak Email? Oke, Dewi dulu. Kalau Imelda terlalu lama. Iya, oke. Jadi teman-teman, kalau Mr. Mustafa itu dulu dosen Kak Dewi juga nih, teman-teman. Dan memang biasanya di kelas itu Mr. Mustafa nggak hanya belajar langsung ditulis gitu kan. Jadi pakai slide atau biasanya juga pakai lagu ya Mister ya. Jadi kita nyanyi gitu. Terus nanti yang bisa maju ke depan bisa nyanyiin yang memang sesuai dengan topik yang lagi kita bahas. Itu dapat poin biasanya dari Mister. Jadi Kak Dewi pun berlomba-lomba untuk selalu dengerin lagu tersebut dan akhirnya mau nggak mau harus cari juga artinya apa sih ini lagu gitu. Jadi sedikit demi sedikit bisa ngerti bahasa Inggris. Terus juga baca novel gitu teman-teman. Jadi nggak hanya belajar di buku aja atau belajar hanya tatap muka aja kayak gitu. Jadi memang ada media-media kayak online kayak gitu yang Mister selalu terapin. Jadi insya Allah nggak jenuh kayak gitu. Dan bahkan deg-degan takut ditanya sama Mister. Jadi bener-bener perhatiin banget kalau lagi pelajarannya Mister. Kayak gitu.
buat Oke. yang nanya tadi Muhammad Rifwansyah. Mungkin bisa lewat lagu ya, Mister ya? Dengerin bahasa Banyak Inggris nonton lagu, nonton film, biar nggak jenuh. tapi sama teman-teman Tahu, di Ustaz. kelas, di satu grup, baca berita lewat TV atau lewat internet, newspaper, baca buku, e-book, banyak, biar nggak bosan. Pertama awalnya terlalu susah sedikit ya, tapi kalau udah lumayan atau udah biasa aja. Jadi rutinitas, nggak bosan, nggak mungkin bosan. Halo Mister, saya ingin bertanya apakah dalam kurang waktu 3 bulan kamu bisa berhenti menguasai bahasa Inggrisnya? Tergantung kemampuan Anda. Punya motivasi nggak? Boleh VP. Boleh pakai mic langsung ya, bukan mic langsung ya. Saya mau dengar pertanyaan VP langsung ya. VP. Halo VP, buka mic VP. Ya, halo Rianti. Mister. Bukannya Halo VP. Halo. Halo ya. Silakan. Saya mau dengar. Halo. Halo. Ya, halo ya. Pertanyaan Anda langsung ya. Converse apa atau yang lain, Mister? Enggak, Anda. Iya, yang Anda udah ketik. Yang saya kuasai. Ya. Maksudnya speaking sama Mister atau seperti kayak introduce atau storytelling? Apa aja? Introduce aja ya, Mister. Ya, apa aja silakan. Okay. Hello everybody. I'd like to introduce myself to you. Hello, my name is Febi Dwi Irianti. You can call me Febi. I was born in Pemalang on February 4, 2001. So I am 19 years old now. And someday I want to be a diplomat. My hobby is listening to music. I live in Depok and I live with my parents. I have one brother and I am the oldest. And I am still single. Yes, that's all for me. Thank you. Oke, saya mau tanya Anda ya. Apakah Anda suka bahasa Inggris enggak? Sangat suka dan sangat tertarik, Mister. Mau nggak? Mau belajar bahasa Inggris? Mau bisa bahasa Inggris enggak? Mau banget. Oke. Pasti, bukan di dalam waktu 3 bulan. 1 bulan aja cukup kalau Anda suka, mau, pasti bisa 1 bulan. Tapi bukan sama guru atau sama dosen aja. Tapi Anda harus diri sendiri. Banyak praktis di rumah, banyak bacaannya, e-book, nonton film, tambah subtitle bahasa Indonesia, banyak berkomunikasi, masuk ke itu kalau ada komunitas teman-teman, banyak komunitas bahasa Inggris, banyak, bisa sebulan aja bisa. Kalau seperti kursus, Mister? Kursus dia itu kursus conversation karena saya ingin bisa fasih menggunakan bahasa Inggris gitu deh. Nggak ada yang namanya gini. Biar tahu bahasa Inggris, nggak ada yang namanya kursus conversation bahasa Inggris atau bahasa Inggris dari berapa poin? Reading, speaking, writing, akhirnya dictation, listening. Nggak bisa salah satu. Nggak bisa ambil salah satu, nggak mungkin. Oke? Oke, Mister.
Terima kasih. Oke. Oke. Ya, Setiadi, misal saya sudah berusaha belajar bahasa Inggris dengan menonton short talks di YouTube. Dan jika belajar speaking saya sering kecampur antara pengucapan British dan Amerika. Lebih baik saya kata Amerika atau British. Nggak ada yang namanya kata Inggris atau British. Ada yang namanya kosakata Amerika, Inggris. Kalau Anda diterjemahkan dari kamus, seperti tadi, apartemen itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, kalau kita pakai kamus apartemen, terjemahnya apa? Terjemahnya apartemen dan flat. Dua-duanya sama. Tapi orang Amerika pilih apartemen. Orang British pilih flat. Vacation. Orang Amerika pilih vacation. Orang British pilih holiday. Jadi tetap sama. Oke. Hai Mister, saya tiap orang yang kalau menerjemahkan bahasa Inggris, saya lancar bisa, tapi kalau suruh bicara bahasa Inggris, saya ya bisa langsung diam. Nah, Mister, bagaimana cara menyamai antara kita bicara dengan hanya bisa menerjemahkan saja? Kalau banyak bicara, kalau Anda orang yang sering saya mau menjelaskan ke teman-teman ya. Teman-teman bukan orang Inggris atau orang Amerika ya. Jadi setiap orang punya kemampuan, sendiri ya. Ada yang suka berbicara, ada yang suka mendengar, ada yang suka tertulis. Orang yang sukses mendengar pasti bisa berbicara, bisa berkomunikasi. Orang yang suka tertulis bisa terjemahkan. Jadi, if you want to speak, you have to listen. Apakah kamu mau bicara? Pasti harus mendengar. Nomor 1, listening. Nomor 1, listening. Oke, kalau mau bicara. Oke, ada pertanyaan lain? Sekarang udah 2:30. Oke, silakan tutup Iya, Kakak Dewi. Kita lihat nanti ada. Oke, silakan Kak Dewi. Sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Mustafa, terima kasih banyak atas ilmu yang sangat bermanfaat ya teman-teman ya. Tadi sudah dijelaskan pertama itu, di sesi pertama kita udah diajarin gimana kita harus pede ya, percaya diri. Apalagi tadi ada yang mau jadi diplomat, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang jadi, apalagi itu banyak banget yang mau jadi pengusaha ya, dan juga yang mau jadi owner. Tuh, pasti semuanya butuh banget bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kak Dewi pun lagi sedang belajar, mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan nih teman-teman untuk bisa belajar bahasa Inggris. Nah, paling itu aja yang bisa Kak Dewi sampaikan sama Mr. Mustafa untuk pembelajaran di sesi kedua kali ini, teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau bertanya tapi tulis dulu pertanyaannya, nanti di sesi ketiga langsung ditanyain sama Mr. Mustafa, nggak grogi duluan kayak gitu, atau langsung dicatat bahasa Inggrisnya, terus nanti speak-nya langsung sama Mr. Mustafa, tanya bener nggak nih Mr. cara pembicaraan saya, kayak gitu ya teman-teman. Boleh banget, nanti kalau ada yang mau di-sharing, atau juga ada yang WA kakak katanya Mister pakai slide dong biar agak jelas ya. Kalau misalnya itu ada tulisannya juga untuk kalian yang mungkin agak kurang jelas suaranya Mister kayak gitu. Mudah-mudahan di minggu depan bisa digunain slide-nya Mister ya teman-teman ya. Oke, paling itu aja untuk kali ini. Kak Dewi mau ingetin juga untuk teman-teman yang mau dapat uang saku buat lebaran nih ya, untuk THR orang tua atau orang-orang yang kalian kasihi,
boleh ikutan MGM member get member di Politeknik LP3 Jakarta, kampus Depok Cilodong. Caranya ada di grup ya teman-teman ya. Cukup rekomendasiin teman kalian untuk kuliah di LP3I. Nanti kalian bisa dapatin fee atau MGM atau uang terima kasih dari LP3I sebesar 1 juta rupiah. Lumayan banget ya buat kalian yang belum punya baju lebaran. Ya, bisa kalian ikutan MGM member get member, cukup rekomendasikan dan kasih tahu ke presenternya masing-masing untuk bisa kita bantu proses pendaftaran dan registrasi di LP3I. Mungkin itu aja dari Kak Dewi dan Kak Mel juga ya. Ada Kak Anes juga yang join, ada Kak Dwi juga. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya teman-teman. Semoga lancar terus puasanya hingga beberapa hari lagi Lebaran. Kak Dewi mohon maaf juga jika ada kesalahan atau kata-kata yang kurang tersusun. Mari kita tutup prakuliah kita pada hari ini dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca hamdalah 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Mr. Mustafa atas waktunya.